dimulai, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Bapak Ibu dan semua yang tergabung dalam grup satu acara diseminasi PKM pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh RPPM Unpad. Oke, mohon izin Bapak Ibu dan moderator sudah terlihat ya slide yang saya tampilkan. Ya, terlihat, Baik, Pak. ya terlihat ya. Nah, kami melakukan PKM dengan tema atau judul pelatihan pembukaan sederhana bagi pegiat UMKM menuju UMKM yang lebih baik di lingkungan sport center perumahan Witanah Harja. Kita tahu ada UMKM di Witanah Harja persis di depan masjid, di samping masjid yang dulunya adalah sport center atau dulunya swimming pool dari perumahan Witanah Harja yang sekarang dijadikan sebagai pusat UMKM. Di antaranya ada penjual nasi goreng, ada penjual eh, cemilan-cemilan kecil, Indomie, dan lain sebagainya. Dan itu adalah lokasi tempat kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ini adalah UMKM. Nah, ini adalah latar belakang kenapa kami eh, memilih tempat di PKM UMKM ini. Yang terjadi adalah mereka punya badan hukum yaitu berupa koperasi. Nah, sebagian besar anggota koperasi UMKM tersebut itu memiliki kurang pemahaman dalam melakukan pengelolaan keuangan baik dalam keluarga, dalam usaha maupun dalam segi apapun. Jadi intinya mereka hanya melakukan rutinitas dagang transaksional seperti biasa tanpa adanya manajemen yang cukup baik. Kemudian bagaimana cara mengelola keuangan dalam keluarga yang baik sehingga tidak menimbulkan kekurangan pada keuangan keluarga ataupun keuangan bisnis yang mereka jalankan. Akibat kekurangan pahaman tersebut, banyak anggota koperasi mendapatkan kesulitan dalam mengatur dan mengelola keuangan dalam keluarga dan usaha yang mereka lakukan. Maka kami dari tim PKM Unpam melakukan berinisiasi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh mengenai pengertian manajemen keuangan keluarga, manfaat manajemen keuangan keluarga dan usaha yang mereka buat, bentuk-bentuk manajemen keuangan, bagaimana mengelola manajemen keuangan keluarga, serta risiko apa saja yang dapat dialami selama melakukan manajemen keuangan keluarga tersebut, supaya dipahami dengan baik. Kemudian, para pegiat UMKM yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, tentu ini menjadi potensi untuk dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Karena dana yang diterima dalam keluarga tidak cukup besar, tetapi dapat melakukan kegiatan manajemen keuangan keluarga untuk masa depan. Sebagai pekerja tidak tetap, baik atau pekerja tetap di sektor swasta dan sektor negeri. Pemahaman dan implementasi kelak diharapkan menjadi senjata yang mampu bertahan di kondisi perekonomian saat ini. Mengelola keuangan rumah tangga yang lebih baik berdasarkan hal-hal tersebut menjadi alasan mengapa pentingnya diberikan edukasi mengenai manajemen keuangan keluarga. Jadi, technically, para anggota UMKM di Koperasi Witanah Harja tersebut itu sebagiannya adalah berbaur. Kemudian banyak mereka ada yang pekerja tetap, pekerja informal maupun pekerja formal, membuka usaha, membuka lapak, tetapi mereka melakukan kegiatan usaha tersebut tanpa memisahkan mana keuangan keluarga, mana basis bisnis mereka sendiri. Jadi bercampur aduk. Jadi as is aja atau let it flow aja gitu. Berikutnya ini adalah oke, ini adalah jenis metode pelaksanaan. Yang pertama, kami melakukan sosialisasi mengenai manajemen keuangan keluarga dengan partisipasi masyarakat sebagai peserta pelatihannya. Kemudian luarannya pegiat UMKM di kawasan Witanah Harja Sport Center Pamulang, Tangerang Selatan. Realisasinya kami memaparkan sekaligus berdiskusi mengenai konsep manajemen keuangan keluarga. Konsep yang kami sampaikan adalah tentu saja keuangan keluarga dan keuangan bisnis yang mereka jalankan harus terpisah. Karena kita tahu konsep accounting ada yang disebut dengan konsep entitas. Jadi harus benar-benar dipisahkan. Kemudian kami lakukan pelatihan teknis. Pelatihan teknis itu tentu saja kami mendengar dari informasi dari mereka, bagaimana mereka menjalankan usaha tersebut, bagaimana mereka mengelola keuangan, bagaimana mereka memperoleh modal awal yang mereka lakukan untuk membuka usaha tersebut. Kemudian follow up-nya setelah kami lakukan sosialisasi dan pelatihan teknis, kami melakukan follow up mengenai pendampingan dan konsultasi. Ada baru dari 10 UMKM, baru 2 UMKM yang
tertarik dan melakukan komunikasi komprehensif kepada kami untuk melakukan pendampingan dan konsultasi. Oke, ini adalah hari dan tanggal pada saat kami pelaksanaan, yaitu Minggu 29 September. Kenapa kami pilih hari Minggu? Karena sebagian besar di sana Sabtu dan Minggu itu adalah hari ramai. Karena berdampingan dengan masjid dan kemudian di sana ada orang yang jogging, jadi cukup ramai. Sehingga sebagian besar 10 UMKM tersebut buka pada hari Minggu. Nah, ini adalah kesimpulan dari kegiatan kami, yaitu ditujukan bagi anggota UMKM di kawasan Witana Haja Sport Center, Pamulang, Tangerang Selatan, sekitar 200 meter atau 100 meter dari kampus Witana Harja Unpam, yakni melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan. Para peserta menjadi disiplin dalam melakukan manajemen keuangan pada rumah tangganya masing-masing. Kemudian, secara bertahap mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga di bidang ekonomi. Antusiasme para anggota UMKM di kawasan Witana Harja Sport Center, Pamulang, Tangerang Selatan yang menjadi peserta kegiatan PKM dalam mengikuti seluruh kegiatan rangkaian kegiatan dari awal hingga selesai sangat tinggi, dan para peserta tersebut langsung mengimplementasikan berbagai materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM ke dalam pengelolaan keuangan di dalam keluarganya masing-masing. Nah, tentu saja hal ini dapat kami peroleh informasinya dari ketua UMKM tersebut, ketua koperasinya tersebut, di mana mereka adalah salah satu pengurus dari lingkungan Witana Harja. Kebetulan anggota kami yaitu Pak Andri adalah pengurus rukun tetangga di kawasan Witana Harja, sehingga komunikasi kami cukup komprehensif kepada pihak-pihak UMKM atau peserta koperasi UMKM di Witana Harja Sport Center. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Dengan Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu, ini sifatnya kita saling diskusi aja ya, bukan termasuk menggurui gitu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Cukup, Pak. Oke. Iya, Cukup. Pak Agus, silakan. Baik. Cukup. Terima kasih. Oh, mungkin ada sedikit sanggahan dari saya Pak terkait dengan itu tadi Bapak membahasnya tentang pegiat UMKM ya, gitu ya. Iya. Jadi UMKM lebih baik di lingkungan sport center, pembukuan sederhana. Nah, ini ada nggak sih Pak tingkat post test ya atau pretest post testnya gitu Pak untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman dari lingkungan sport center tersebut yang di perumahan tersebut. Jadi kita kan nggak tahu ya saat kita ngasih materi dia pada mendengarkan atau pada main HP gitu ya. Kalau kalau ada pretest post test dan biasanya sih jadi mereka tuh semuanya antusias gitu Pak. Ada nggak kira-kira Pak? Kemarin sih kami tidak melakukan post dan pretest, kami hanya diskusi di awal, kemudian nanti di pas terakhir kita kasih kuis gitu Pak. Jadi menurut Bapak-Bapak, apakah keuangan keluarga dengan keuangan bisnis harus bisa atau enggak? Gitu seperti itu. Dan kebetulan kami memberikan souvenir aja sih Pak, bagi semua anggota yang hadir. Gitu. Jadi Oh, protes dan post testnya hanya berupa verbal, enggak yang tertulis. oke. Di jurnalnya sudah ada belum Pak? Udah bikin jurnal belum? Belum Di Pak, jurnal? Oh belum. belum, belum. Mungkin nanti next ke depannya jika PKM karena agar Ya, lebih berkualitas gitu ya Pak terkait ya, dengan luaran jurnalnya biar tembus Sinta. Karena ya. pernah saya tembus Sinta itu Sinta 4 Sinta 5 itu dia mintanya yang ada apa numeriknya, ada berupa Oh, oke. numerik angkanya jadi Terukur supaya ya Pak ya? supaya dapat penelitian berkualitas. Oke, terima Oke, kasih Pak. baik, Pak. Terima kasih masukannya Pak. Eh, eh, sangat baik. Oke, selanjutnya. Selamat siang Pak Enggak, sorry, baru masuk nih. Ya, Pak Oh Eno. iya, Ya, Pak Oki nih. Pak Eno Oh dengan iya. judulnya apa Pak? Judulnya Pak. menumbuhkan ide dan kreativitas peluang bisnis bagi Oh, Pak para Oki ya. pengelola ya. Pak Oki ya, Pak Oki ya. Oke, satu kelompok dengan Karena Pak Oki. Oke, iya, siap. karena beliau Jadi nggak bisa masuk, jadi saya yang lanjut aja masuk Pak lah. langsung ya Pak. Udah siap materinya Pak? Karena Eh, Bapak su- nomor satu ini di Iya, sini. boleh, 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 nggak apa-apa. Ya udah siap. Ya, oke. Sudah siap. Oke, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Oki. Silakan. Ya, berapa menit Pak? Ya sekitar estimasi 7 menit lah Pak. Oh, 5 7 sampai 7 menitan menit. ya. Oke, Ya, saya mulai ya Pak. silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. salam sehat dan sejahtera buat kita semuanya.
Yang saya hormati Bapak Angga Prasaja, ya. Maaf tidak saya sebutkan titelnya takut salah karena saya belum baca ini ya. Iya, Jadi sama. langsung saja ya. Iya, boleh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, Islam, panjang umur serta sehat jasmani dan rohani sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara diseminasi untuk mempresentasikan hasil, kalau saya PKM ya, mungkin ada yang penelitian, tapi saya PKM karena kemarin telat, jadi mohon maaf juga. Nah, saya ikut join ke grup ini. Kebetulan masih perpanjang ya. Mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan grup saya gitu ya. Ya. Jadi tentunya seperti itu dan saya hormati juga rekan-rekan dosen anggota ruang satu ini. Semoga sehat semuanya ya. Hmm. Eh, Selawat serta salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan sahabatnya. Baik rekan-rekan, kita lanjut saja karena hanya 7 menit, maka kita akan mempresentasikan tentang judul PKM kami yaitu menumbuhkan ide dan kreativitas peluang bisnis bagi para pengelola Yayasan Yatim Piatu Alamin Ciater Tangerang Selatan. Ya, tentunya zaman globalisasi ini Mohon bisnis izin Pak, di PPT-nya kenapa? bisa dikeluarkan saja Pak. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Saya Ya. ini soalnya beda. Tak pikir eh, Pak Angga yang ngeluarin ya, saya ya. Oh, boleh kirim ke Ah, saya Pak kalau filenya Pak. boleh, boleh. Saya Punya no, nomor saya Pak. ya belum. Saya kasih, boleh kasih nomornya. Oh, Berapa Pak? Sebentar, 0822. sebentar, 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 sebentar. Pak Angga, sorry ya, break dulu sebentar. Ya. Kosong, delapan kosong, dua dua 822 9780 9780 9700. 9 9700 ya. Saya ulang 0822 9780 9700. Betul Pak Ya, Angga? ya, 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 saya save dulu Pak Angga ya. ya. Baru kenal nih soalnya Angganya banyak banget. Baru saya buka di sini. Sudah Pak. Oh, Pak Angga belum ada ya? Atau saya share dulu sebentar, saya siapkan dulu ya. Coba kalau dari saya bisa nggak ya? Bentar. Ya. Nggak bisa juga ini. Oh, bisa. Kalau nggak Saya kirim ke grup aja Pak, di biar grup enak. ya Pak. Ya di Sebentar. grup aja kalau nggak Saya ketemu saya namanya. grup aja ya. Ya di Sebentar. grup aja. Saya kirim Sama sebentar, di grup sebentar, kita. sebentar, sebentar. Ya, ya. Grup itu ya, grup Sembada. Sembadra itu ya, sebentar ya. Ah, ya. Nah, saya bisa itu kalau ini. Bentar Pak. Itu.
Ya, sudah Pak, lagi run ya. Izin saya download Pak. Ya, terima kasih Pak Angga. Ya, saya download 8 MB. Oke Pak, sudah muncul belum Pak? Ya, siap. Siap, Oke, siap, siap. siap. Ya, baik. Saya lanjutkan Pak Angga ya. Ya, silakan. Saya ulang lagi ya. Ya. Baik, rekan-rekan, Bapak moderator dan rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan karena tadi ada sedikit hambatan ya. Jadi saya membacakan hasil PKM kami yaitu menumbuhkan ide dan kreativitas peluang bisnis bagi para pengelola Yayasan Yatim Piatu Al Amin Ciater Tangerang Selatan ya. Tentunya zaman globalisasi ini bahwa bisnis atau usaha kecil itu sangat diperlukan karena pada zaman kemarin pandemi itu juga banyak hal yang memang perlu bantuan, apalagi kalau kita mengacu kepada apa itu yayasan ini adalah kurangnya kemungkinan penerimaan dari donatur-donatur, maka para siswa-siswa ini dididik atau diberikan motivasi atau langkah-langkah solusi supaya bisa mendapatkan dana-dana tambahan untuk membantu sumber dana dari yayasan ini ya. Dari pengelolaan yayasan ini bukan nanti kami harapkan juga tidak hanya menunggu dari donatur saja, tetapi juga bisa eh, menumbuhkan kreativitas untuk anak-anak yang ada di yayasan itu untuk mendapatkan sumber dana yang lain ya, tentunya untuk mendukung secara finansial di yayasan ini ya. Presentasi ini akan membahas tentang bagaimana Yayasan Yatim Piatu Al Amin Ciater Tangerang Selatan dapat mengembangkan ide dan kreativitas untuk menciptakan peluang bisnis baru demi menjamin kelanjutan yayasan ya. Anggota kami yaitu Bapak Oki Iqbal Khoir SEMM dan saya sendiri Paino SEMM dan satunya Bapak Haji Sutrisno DRS Sutrisno MM ya. Ini nggak bisa naik turun ya Pak. Saya yang Bisa. ini nih bisa bisa Saya ya naik ya aja, Pak. sudah ya sudah ya. Baik, latar belakang atau kondisi dan tantangan Yayasan Yatim Piatu yaitu dengan kondisi Yayasan Al Amin memiliki keterbatasan sumber daya dan menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari para anak yatim piatu. Dan tantangannya yaitu meningkatkan biaya operasional yayasan, kebutuhan akan program pendidikan dan keterampilan, serta terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yatim piatu. Ya, di sana memang karena dengan adanya keterbatasan apa sumber dana yang mungkin kurangnya donatur untuk memberikan sumbangan di yayasan yatim piatu ini, maka kemungkinan tantangan ke depan yaitu akan meningkatkan kreativitas dan inovasi kepada anak didik yang ada di yayasan itu untuk mendapatkan sumber dana yang lainnya ya. Yang Next Pak, next. ya naik kota naik enggak mau ini sebentar oh, ya. Selanjutnya yaitu pentingnya menumbuhkan ide dan kreativitas bisnis, meningkatkan pendapatan, membuka peluang untuk menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat menggunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan program-program yayasan yang lainnya. Dan
keberlanjutannya adalah mendapatkan modal bisnis yang berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan yayasan dan kesejahteraan anak-anak yatim piatu yang ada di yayasan itu untuk masa depannya. Dan pengembangan keterampilan memberikan kesempatan kepada anak-anak yatim piatu yang mengembangkan keterampilan bisnis dan entrepreneurship, ya, entrepreneurship. Jadi di sana selain harus menumbuhkan kreativitas, juga harus dapat membuka suatu usaha dan memberikan solusi-solusi atau motivasi buat anak didiknya supaya di lingkungan sana apa sih yang bisa kita membuat suatu usaha yang bisa kira-kira untuk menambah keuangan di yayasan itu. Jadi tidak hanya mengandalkan, harapan kami yaitu tidak mengandalkan untuk menunggu donatur-donatur yang memberikan di sini ya. Terus next ya, identifikasi potensi dan peluang bisnis di yayasan. Kami mengidentifikasi bahwa keterampilan anak asuh di sana ada identifikasi bakat dan minat anak-anak asuh, misalnya dalam seni, kerajinan atau teknologi ya. Di sana bisa saja kita memberikan masukan untuk membuat suatu kreativitas agar kreativitas itu nanti akan ada nilainya atau nilai value-nya supaya nanti bisa mendapatkan hasil atau bisa dijual dan lain sebagainya untuk mendapatkan penghasilan untuk membantu keuangan yayasan itu ya. Lanjutnya sumber daya yayasan. Nah, manfaat aset yayasan yang sudah ada seperti tanah, bangunan atau peralatan untuk memulai bisnis. Jadi di sana juga udah alhamdulillah di yayasan itu sudah ada wakaf atau aset yang memang yayasan yang sudah disediakan, tinggal bagaimana nanti anak-anak didik yang ada di sana itu bisa mengembangkan kemampuan atau mindsetnya dirubah supaya menjadikan sesuatu yang ada nilainya atau value-nya itu untuk membuat kreativitas. Tentunya dari kerajinan-kerajinan, mungkin dari bahan-bahan bekas, kertas-kertas dan lain sebagainya. Mungkin kalau nanti dimodifikasi, didesain dan lain sebagainya, itu akan menjadikan produk yang kemungkinan produk itu akan menjadi laku dijual di masyarakat lingkungannya ya. Lanjut, kebutuhan masyarakat sekitar. Pelajari kebutuhan masyarakat sekitar dan cari peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan bisnis yang inovatif. Tentunya seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini kami ada strategi bagaimana menggali ide dan kreativitas bisnis yang ada di sana. Kemungkinan ya secara global kemungkinan ini adalah umum, tetapi bisa juga diimplementasikan di yayasan di sana ya. Kemudian ada siapa? Ya, ya. Kemungkinan ada di sini strategi menggali ini adalah satu adalah brainstorming. Brainstorming itu adalah suatu ide atau gagasan yang memang kita mengumpulkan beberapa orang atau beberapa orang untuk mengajukan ide-ide gagasan yang mungkin nanti bisa untuk mengambil kesimpulan di sana apa sih sebenarnya di lingkungan itu bisa mendapatkan suatu kreativitas, inovasi, produk atau barang-barang yang bisa dibuat dan bisa terjual di masyarakat itu ya. Jadi kumpulkan seluruh pengurus dan stafnya yayasan untuk brainstorming, yaitu musyawarah ya, untuk mengeluarkan ide dan gagasan supaya ide gagasan itu yang berpotensial untuk diambil keputusannya ya. Yang izin Pak 3 menit lagi Pak. Ya, boleh. Yang kedua yaitu networking. Networking itu adalah gabungan dengan komunitas bisnis dan organisasi sesuai sosial yang untuk mendapatkan inspirasi dan menjalin kolaborasinya. Ya, riset pasar itu lakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tren yang dapat menjadi peluang bisnis. Beberapa
lembar lagi, Pak. Kemungkinan 4 Ya, lembar juga. nanti ini saya jelaskan yang riset ini saja nanti dianggap sudah selesai ya. Nggak bisa menutup semuanya ya. Dimaksimalkan saja dulu, Pak. Maksimalkan aja. Nah, ya udah baik. Eh, Lanjutnya mengembangkan rencana bisnis mewujudkan ide menjadi realita, yaitu satu analisis, dua perencanaan ya, dan tiga adalah penganggaran, yaitu eh, sama di organisasi manapun juga ada analisa dulu, ada rencana dan ada penganggaran berapa, eh, rencana bagaimana, anggaran dan bagaimana ya. Lanjutnya yaitu biar agak cepat. Oh ya, bentar, Pak. Ya, selanjutnya yaitu implementasi dan pengelolaan usaha baru di yayasan, yaitu pemilihan tim, pelatihan dan pengembangan, dan pemasaran dan promosi. Yaitu hal yang wajar dan secara umum bahwa membuat suatu produk itu ada apa itu, kalau kita tidak begitu paham harus dilatih dulu ya. Yang lanjutnya yaitu monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan program. Monitoring yaitu suatu acara berkala kinerja bisnis dan catat data penting. Itu ada evaluasi dan ada keberlanjutan. Kalau evaluasi itu bagus, maka akan dilanjutkan dengan baik. Yang ini udah semuanya ya. Ya, sudahlah. Sampai di sini saja, Pak ya. Terima kasih. Mungkin ada Oke. yang ditanyakan atau enggak? Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tanyakan, sifatnya kita diskusi aja Bapak Ibu ya. Diskusi ya. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak ya kita tutup, lanjut sama yang lainnya. Oke, Biar bentar Pak. waktunya enggak. Ini Ya, sedikit masukan silakan. ya, Pak. Ya, boleh, boleh, Dari Pak. Boleh. sedikit pertanyaan ini. Sambil ada yang jika ada yang bertanya silakan Bapak Ibu. Nah, di sini menemukan ide dan kreatif bagi peluang bisnis bagi para pengelola yayasan yatim ya, Pak. Oh, Hmm. ini jadi yatimnya seumuran berapa, Pak? Ya, Umurnya? ya, anak-anak kelas ada SMP dan lain sebagainya. Ya, Oh, gitu. dari Ya, jadi anak-anak sampai SMP. Jadi memang sudah bisa diajarin untuk beraktivitas, berkolaborasi tentang dengan masyarakat, dan memang mereka ini perlu dibimbing dan dididik sejak awal supaya nanti besarnya ada terbentuk kemandirian untuk mendapatkan penghasilan gitu. oh gitu Pak. Jadi Ya, ini macam mencari potensi ya Pak. Jadi ya, potensi yang ada di yayasan itu seperti apa nanti bisa dikembangkan gitu ya. Mungkin dengan ya, donatur-donatur gitu ya. Jadi kemandirian ya Pak. Jadinya ya. biar nggak mengharapkan apa ya, Donatur mengharapkan saja, nggak donatur gitu ya. jadi biar dia menghasilkan juga apa kreativitas inovatif tentang produk-produk yang memang ramah lingkungan yang ada di sana, bisa menambah untuk finansial di yayasan ini. Apakah sudah dijurnalkan Pak? Eh, sudah buat, sudah nanti. Oh, Karena mungkin nanti. karena ini nanti kan sudah nanti dijurnalkan nanti. Oke. Berarti Ya, nanti analisisnya minimal ada ini ya Pak, pencapaiannya. ada, ya, Pencapaian. ada tingkat capainya ada. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Kalau Lanjut. itu saya tutup ya, Pak ya. Iya, silakan. Ya, ya baik. Terima kasih Bapak Angga ya Prasaja sebagai moderator di room satu ini atas waktunya dan partisipasinya. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, kita ucapkan terima kasih. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kelompok selanjutnya Pak Akbar Kurtubi ada. Pak Akbar. Oke, kalau tidak ada eh, Pak Doni Indradi ada. Pak Doni. Pak Doni Indradi monitor. Pak tidak ada. Oke, selanjutnya Pak Bese Arnawi sudah ada. Pak Bese. Ya Pak, siap. Oke, Pak Bese silakan.
Ya, sebentar saya Oke, siap. siapkan dulu ya, Pak. Nah, Enggak, saya izin Ibu sebentar ya. Ibu Ya, Pak. Bese ya, mohon izin, maaf. Ya, ya, saya izin sebentar ya. Izin sebentar ya. Nah, Saya mau ngeprint plotter dulu sebentar ya. Sebentar, Ya mohon sebentar. izin, maaf Bu Bese ya. Oke, saya kira Pak. Ya, tidak Oke, apa-apa, Pak. Siap. waktu dan Bentar ya, tempat Pak. kami persilakan. Saya siapkan dulu ininya, share screen-nya. Ya. Sudah terlihat ya, Pak? Terlihat Pak, terlihat Bu, cukup jelas. Ya, baik. Kalau seperti ini terlihat ya, Pak, Terlihat, slideshow-nya. Ya, terlihat. baik. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya menyampaikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah kami lakukan dengan mengangkat tema yaitu pelatihan peningkatan literasi statistika siswa dalam pembelajaran statistika dan peluang di SMK IPTEK Kota Tangerang Selatan. Tim PKM ini melibatkan dua orang dosen, yaitu saya sendiri dengan Bapak Irfana Arofa, dan juga melibatkan tiga orang mahasiswa dari program studi matematika Universitas Pamulang. Adapun yang melatar belakangi dari kegiatan PKM ini kami angkat dengan terlebih dahulu melakukan analisis permasalahan terhadap mitra kami yaitu SMK IPTEK Kota Tangerang Selatan, di mana sebenarnya di SMK IPTEK ini kami sudah melakukan beberapa kali uh, pertemuan dengan siswa-siswinya, memberikan baik itu kami coba kaji studi pendahuluan dulu terhadap kondisi siswanya, di mana hasil studi pendahuluan yang sudah kami lakukan baik itu bersumber dari guru maupun siswa yang ada di SMK IPTEK Kota Tangerang Selatan, diperoleh ternyata masih rendahnya motivasi dan minat siswa khususnya di statistika yang di mindset siswa-siswa yang ada di SMK IPTEK ini ternyata menganggap bahwa statistika itu sulit dan abstrak. Dan juga siswa-siswa yang ada di SMK tersebut itu masih minim dengan penggunaan konteks-konteks nyata. Kemudian di pembelajaran yang selama ini ada di SMK IPTEK, yaitu pembelajarannya masih dominan teoritis. Sehingga pembelajaran yang diterapkan itu masih pada masih berfokus pada konsep teoritis tanpa adanya penerapan data nyata atau penggunaan alat analisis yang relevan. Dan juga salah satu permasalahan yang dihadapi itu adalah kurangnya penggunaan teknologi. Selain itu, keterbatasan keterampilan pemecahan masalah juga dialami oleh mitra kami, dan juga adanya perbedaan latar belakang dan kebutuhan siswa. Jadi kondisi siswa dalam pemahaman matematikanya, khususnya di literasi statistika itu masih heterogen. Juga salah satu kendala besarnya yaitu jadi di SMK IPTEK ini dengan berbagai jurusan yang ada itu masih dianggap kurang relevan dengan adanya pembelajaran statistika ini. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah adanya keterbatasan waktu dan sumber daya pembelajaran, karena seperti yang diketahui bahwa di SMK IPTEK ini nanti akan ada program praktek kerja lapang di mana akan menyita hampir 1 semester, sehingga waktu yang didapatkan oleh siswa untuk belajar, khususnya belajar matematika ini juga menjadi berkurang. Kemudian siswa-siswa juga masih kurang bahkan tidak pernah melihat atau mencoba bahwa ternyata ada aplikasi statistika yang digunakan dalam kehidupan nyata. Sehingga mereka kesulitan juga menghubungkan statistika dengan keahlian spesifik. Jadi kurangnya kontekstualisasi, statistika sering diajarkan secara terpisah dari keahlian spesifik yang dipelajari di SMK. Kemudian adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Adapun tujuan dari PKM kami yaitu untuk meningkatkan kemampuan literasi statistika siswa dalam pembelajaran statistik dan peluang. Jadi khususnya dalam pembelajaran statistik dan peluang. Kemudian manfaat dengan adanya pelaksanaan PKM ini diharapkan bahwa
apa namanya, kami dapat membuat siswa ini menjadi lebih tertarik dengan apa namanya, dengan statistika, sehingga mereka mampu menerapkan konsep dalam pemecahan masalah nyata. Mereka juga mampu menerapkan nanti statistik dalam proyek atau dalam kasus yang lebih kompleks. Juga dalam dunia industri dan bisnis, mereka juga nanti sudah mampu menerapkan konsep statistika dasarnya. Nah, ini metode pelaksanaan PKM yang kami lakukan. Jadi dalam kegiatan pengabdian ini, kami mencoba untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 11 SMK IPTEK Kota Tangerang Selatan mengenai dua materi, yaitu statistika dan peluang. Nah, pada saat pelaksanaan PKM ini, karena dengan permasalahan mitra yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa mereka lebih banyak belajar dengan konsep teoritis tanpa diimbangi dengan cara-cara pembelajaran yang lain, maka kami coba menghadirkan alat peraga yang sederhana. Nah, sebelum kami lakukan PKM tersebut, kami dulu terlebih dahulu memberikan semacam tes awal atau pretest kepada siswa ini untuk mengetahui bagaimana sih kemampuan awal siswa. Kemudian kami coba menjelaskan konsep statistika dan konsep peluangnya. Kemudian kami bersama dengan mahasiswa melakukan demonstrasi penggunaan alat peraga statistika seperti yang ada pada gambar. Kemudian kami membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk apa namanya, memberikan ruang kepada mereka untuk mempraktekkan sendiri dengan menggunakan alat peraga. Kemudian kami ukur bagaimana kemampuan akhir siswa dengan memberikan soal post-test. Nah, hasil kegiatan PKM ini, jadi kami coba lakukan analisis secara sederhana saja untuk melihat atau melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan PKM kami. Jadi berdasarkan hasil yang kami tadi berikan pretest dan post-test. Jadi Bapak Ibu, apa yang kami lakukan di sini bukan untuk melakukan risetnya, tapi hanya untuk melakukan evaluasi terhadap apa sih dampak dari PKM yang kami lakukan dengan melakukan tes awal dan tes akhir. Nah, ternyata kalau kita lihat dari rata-ratanya saja, rata-rata tes awalnya ini, kalau kita lihat di diagram batangnya ini, rata-rata awalnya nilai pretestnya itu 65,52. Kemudian kami berikan PKMI, kami jelaskan dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ternyata rata-rata pemahaman siswa itu meningkat sebesar 79,56. Begitu juga dengan median dan modusnya. Jadi kalau kita menyimak bahwa ada peningkatan nilai rata-rata siswa sebesar 21% setelah kami melakukan pembelajaran dengan alat peraga statistika dan peluang. Nah, kesimpulan dari PKM kami pada pembelajaran statistika dalam materi pembelajaran statistika dan peluang, peningkatan pemahaman dan kemampuan literasi statistika siswa dalam pembelajaran statistika dan peluang dapat terjadi dengan metode problem solving dan juga dengan menggunakan alat bantu peraga statistika dan peluang. Nah, siswa di sini nanti ternyata kami mengamati bahwa mereka ternyata akan terangsang untuk menyelesaikan solusi dari statistika dan peluang, baik itu secara konseptual dengan berbantu alat peraga statistika dan peluang yang sudah kami buat secara sederhana. Sarannya, guru dapat mengadop apa yang sudah kami lakukan dalam melakukan pembelajaran statistika, sehingga diharapkan dapat menerapkan variasi metode pembelajaran untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa dengan harapan akan meningkatkan hasil belajar siswa juga dalam pembelajaran statistika dan peluang. Nah, ini beberapa dokumentasi alat peraga yang kami gunakan. Ini adalah alat peraga untuk peluang, kami beri nama palung, gitu. Jadi papan peluang. Kemudian yang warna kuning ini adalah alat peraga statistikanya. Dan ini adalah foto-foto dokumentasi dari hasil kegiatan kami. Nah, ini adalah luaran dan rencana tindak lanjut. Kami sudah membuatkan video juga, dan saat ini kami sedang proses untuk penerbitan artikel dan berita. Demikian, Pak, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Nah,
Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, ini cukup baik ya Bu ya kalau menurut saya. Jadi ada tingkat eh, hubungan dengan angka gitu ya untuk melihat evaluasinya seperti apa dan juga ini Bu mungkin agak sedikit diedukasi sama masyarakat itu kenapa sih banyak Kak. yang nggak mau masuk matematika gitu ya Bu, prodi matematika padahal matematika sendiri kan secara statistik dan ilmu gitu ya itu sangat dibutuhkan di dunia kerja khususnya. Mungkin ke depannya disenggol-senggol terkait dengan hal tersebut, Bu, supaya ada peningkatan dari segi mahasiswa matematika. Karena yang kita ketahui dari prodi matematika kayaknya dari mahasiswanya agak kurang gitu. Mungkin strategi apa, Bu, yang bisa diperlihatkan untuk PKM ini, Bu, Iya, dari segi betul. mahasiswa? Betul, Pak. Jadi kami sih sebenarnya dalam rangka PKM juga juga itu kami kan menyelipkan motivasi-motivasi ya, Pak. Jadi tidak hanya memberikan motivasi mereka ayo belajar yang rajin di bangku sekolah gitu ya, tapi kami coba memberikan gambaran, Pak, pada saat apa namanya pada saat kami PKM kepada siswa-siswa itu bahwa nanti saya coba berikan mereka gambaran bagaimana sih seorang statistikawan, seorang lulusan matematika atau matematikawan nanti itu di dunia kerja seperti apa. Jadi minimal setidaknya mereka memperoleh gambaran. Biasanya kan kebanyakan mahasiswa atau lulusan SMA itu kan berpikir begini, Pak, kalau mereka masuk matematika itu kan mereka akan menjadi guru sebenarnya. Jadi mindsetnya itu banyak kan seperti itu. Nah, kami coba memberikan gambaran bahwa eh, lulusan matematika atau statistika ini di dunia kerja, di dunia industri itu sangat dibutuhkan. Kami berikan gambaran, motivasi, contoh-contoh konkret, bagaimana penyelesaian masalah, contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan statistika. Nah, itu yang kami selipkan, Pak, di kegiatan PKM kami kemarin. Begitu, Pak. Oke, karena berhubungan dengan keilmuan saya juga nih, kalau kalau apa namanya terkait dengan ilmu komputer kan bahasnya analisis dan juga nanti prediksi gitu ya Bu ya. Jadi Betul, kita bisa betul. memberikan pengetahuan ke perusahaan bahwa prediksi ini ketika kegiatannya ini di bulan ini kita akan meningkat atau menurun. Bahkan prediksi itu biasanya akan tepat sasaran Bu. Jadi kalau dari ilmu-ilmu dari komputer gitu ya dengan algoritma-algoritma tertentu itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih Bu atas pemaparan Ya, materi yang luar biasa. ya, Eh, terima kasih, Pak Angga. oke, untuk selanjutnya kelompok Pak Amiruddin. Pak Amiruddin ada Pak? Halo Pak Amiruddin, dengan judul pemanfaatan desain flyer untuk meningkatkan pemasaran. Pak Amiruddin, tidak ada? Oke, lanjut ya untuk menyingkat waktu. Kita panggil lagi Fitra Kamaliah. Ada Fitra Kamaliah dengan judul Upaya Peningkatan Keterampilan Para Santri Rumah Tapis Yayasan Badan Wakaf. Pak Ada Pak, ya, Fitra, Bu Fitra ya. ya Ya, Bu Fitra Kamaliah, silakan waktu dan tempat kami persilakan. PowerPoint-nya saya taruh di grup ya Pak. Oke, di grup Soalnya saya saya laptopnya error, jadi nggak bisa pakai laptop. boleh. Sekarang Bu baru dikirim ya? Mau dikirim sekarang? Sebentar, iya mau dikirim bentar ya Pak. Ya. Biar yang terbarunya saya tahu nih dokumen. Iya sebentar. Udah baru lagi loading Pak. Lagi loading. Simpan Iya. lagi. Nah ini Oh, udah. sip. Bentar, lagi saya download. Siap. Mau itu. Sudah masuk ya, Bu? Silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Angga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya mewakili tim saya yang diketuai oleh Ibu Sri Agustini
kemudian Bapak Sapta Setia Dharma, SMK yang kalau Ibu Sri ada di grup Eh, sebelah, kalau Bapak Sapta berhalangan ya hadir. itu cara Nah, barcode itu untuk gimana sih? Nggak PKM ngerti. Bentar. PKM saya berjudul Upaya Peningkatan Keterampilan Para Santri Rumah Tahfiz Yayasan Badan Wakaf Masjid Zahratul Mutmainah Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu melalui pelatihan akuntansi pajak dan kewirausahaan. Next, Pak. Bentar, Bu. Saya save dulu. Bentar, Bu. Iya. Oke. Baik, nah untuk yayasan dari Rumah Tahfiz, yaitu di bawah Badan Wakaf dari Masjid Zahratul Mutmainah yang berada di Komplek Batan Indah, Tangerang Selatan, itu memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta adanya program-program yang lain seperti program pendidikan, program sosial, dan program perekonomian. Jadi selain mereka nyantri untuk tahfiz, menghafal Al-Quran, mereka juga ada kewirausahaannya juga gitu. Jadi mereka bisa bikin kue gitu, jadi bisa dijual di kantinnya. Nah, untuk santri dari Rumah Tahfiz Yayasan Badan Wakaf ini membutuhkan ilmu akuntansi pajak dan kewirausahaan sebagai bekal juga supaya bisa mengembangkan usaha yang sudah ada gitu. Oke, next, Pak. Untuk tujuan dari pelaksanaan PKM yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pada santri di Rumah Tahfiz Yayasan Badan Wakaf Masjid Zahratul Mutmainah tentang bagaimana menyusun laporan keuangan dan paham pajak sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan, dan mempersiapkan bekal untuk mandiri dengan pengetahuan keterampilan untuk berwirausaha seperti membuat makanan tradisional. Jadi nanti kita sampaikan bagaimana caranya membuat pembukuan sederhana supaya mereka di dalam menjalankan usahanya itu bisa tertata dengan baik dan bisa berkembang bisnisnya. Next, Pak. Untuk metodenya sendiri, yaitu pendidikan yang diberikan kepada santri yang pada pengabdian masyarakat ini, yaitu dengan memberikan pengajaran berupa materi akuntansi dasar, yaitu seperti siklus akuntansi, kemudian pembukuan sederhana, pencatatan neraca saldo ya, dan pajak yang dilakukan. Pajak itu dasar juga, jadi seperti misalnya apa itu pajak, kemudian apa itu subjek pajak, objek pajak, dan sebagainya, supaya mereka dapat ilmu dasar mengenai pajak. Nah, setelah materi diberikan, akan ada sesi tanya jawab dan juga ada kuis yang diberikan untuk para santri supaya mereka menyimak dengan baik. Selanjutnya, Pak. Untuk hasil dari PKM sendiri memberikan pengetahuan kepada santri Rumah Tahfiz Yayasan Badan Wakaf Masjid Zahratul Mutmainah mengenai dasar-dasar akuntansi dengan menjelaskan siklus akuntansi dan juga memberikan pemahaman mengenai persamaan dasar akuntansi melalui transaksi dalam contoh kegiatan usaha sehari-hari. Next. Nah, untuk memateri dari akuntansi sendiri itu saya next dan gambar dari fotonya. Next lagi, Pak. Ya. Santri yang mengikuti pelatihan akuntansi yang tadi, Pak, yang sebelumnya, Pak. Ya. Dan pajak melalui kegiatan mereka ini dipaham mengenai akuntansi dan dasar-dasar perpajakan dibuktikan dengan jawab mereka saat diberikan tanya kuis secara PKM. Mereka dapat menjawab dengan baik dan benar atas pertanyaan yang diajukan. Pak. Nah, ini untuk foto dari pemateri pajak, yaitu Bapak Satya Dharma. Ya, next.
Kesimpulannya, yang pertama, PKM berjalan dengan baik dan sukses, terlihat dengan kesepakatan yang berupa pertanyaan setiap sesi materi, baik akuntansi dan pemerintahan. Next. Antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan terlihat dari ketertiban dan semangat saat berdiskusi, mengerjakan soal, latihan, dasar-dasar akuntansi yang tidak hanya diikuti oleh sendiri saja, melainkan juga keikutsertaan para asatidz dan asatidz dalam kegiatan PKM. Next. Para santri dan asatidz juga motivasi untuk kegiatan kewirausahaan, usaha untuk penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi angka pengangguran. Ya, mungkin sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya. Masih untuk yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada masukan atau ada senggahan atau ada informasi terkait dengan hal ini? Oke, Bu, ini mungkin diskusi aja ya, Bu ya. Jadi Ya, bisa, Pak. santri Rumah Tahfiz Yayasan Badan Wakaf. Nah, ini pelatihan akuntansi, pajak dan kewirausahaan. Ya, mungkin Ya. lebih ditekankan ke arah akuntansi dan kewirausahaan ya, Bu ya, kalau di yayasan ini ya, di Tahfiz gitu ya. Jadi Ya, lebih ditekankan akuntansi dan pajak sih Pak. Kalau kewirausahaan kan mereka udah ada udah ada udah menjalankan bisnis, cuman kita lebih ketekankan pada akuntansi pajak. Oke, ini di kesimpulan ini baru berupa narasi. Ada nggak berupa mungkin evaluasi dari tingkat pemahaman siswa terkait dengan akuntansi? Karena kan yang kita Oh iya, ketahui nggak ada basic sama sekali ya kalau orang pesantren gitu ya, nggak ada basic iya. akuntansi. Nah, kebetulan mereka kan juga yang bersekolah di SMK jurusan akuntansi dan juga ada yang di SMA umum ya Pak. Nah, untuk yang di SMA umum dan SMK akuntansi itu mereka sama-sama di sekolahnya kan sudah belajar akuntansi juga dan juga jadi ibaratnya mereka mendapatkan tambah ilmu ya selain yang materi di sekolah juga untuk dasar-dasar dalam memasukkan pembukuan tuh dari misalnya dia usaha membeli menjual kue kedepannya kemana gitu. Jadi mereka jadi lebih paham tentang praktiknya gitu. Oke, terima kasih Bu, cukup bagus. Mungkin nanti ke Iya, depannya di jurnalnya mungkin Bu dikasih evaluasi Bu, hasil iya, berupa iya. number gitu ya. Oke. Iya, baik. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya saya panggil Pak Amiruddin, ada Pak? Pak Amiruddin, monitor? Kalau tidak ada, Ibu Weli Indra. Ada Bu Weli? Siang Halo Pak Bu Angga. Weli. Ya Pak Angga, Oh, saya Pak Tuan Weli ya. Pak Weli, Bapak. Pak Weli silakan Pak, waktu dan tempat kan persilakan. PPT-nya dari Bapak aja ya. Saya agak gaptek untuk upload PPT nih Pak di Oh, sini. udah kirim ke grup aja Pak. Nanti saya langsung cek sih. Di grup ya. Kalau tanpa PPT bisa nggak Pak ya? Nggak bisa ya Pak ya? Harus ada PPT-nya Pak. Ya bentar Pak. Saya kirim di grup ya Pak ya. Ya. Bentar. Kemarin. Grup. Sudah Pak. Sudah Pak. Lagi buka.
Oke, Kalau pakai PDF saja boleh tidak, Pak ya? boleh PDF. Ya, PDF ya. Saya sudah kirim di grup ya, Pak. Eh, belum terkirim, Pak. Grup Sembadra, Pak. Iya, grup Sembadra. PPT ya tadi ya? PDF, Pak. Oh, PDF. Oh, sip. Silakan, Pak. Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kita 7 menit ya, Pak? Iya, baik. Justru singkat saja ya, Pak ya. Jadi ini kan hanya menggambarkan kegiatan sudah dilakukan dalam kegiatan PKM yang kelompok kami lakukan. Baik. Mungkin di sini saya agak berbeda ya, Pak ya, dari Fakultas Hukum saya ini, Pak. Tadi saya lihat, saya nonton tadi Zoom-nya semua dari ekonomi bisnis sepertinya. Iya. Baik, tema yang saya angkat di Sekolah Widya Patria itu adalah berkaitan dengan pendidikan anti bullying di SMK. Nah, saya sedikit memberikan kenapa kami memilih tema ini, karena melihat fenomena yang ada. Bullying ini walaupun regulasinya dibuat, tapi seolah-olah persoalan ini terkait bullying ini tidak pernah selesai, terutama khususnya di kalangan remaja. Nah, mengapa kami memilih di SMK? Kalau masalah substansi itu memang remaja itu rentan dengan pengaruh-pengaruh bullying ini ya. Nah, di luar substansi ini memang di prodi kita sebagai ajang pemasaran juga ke SMA agar nanti SMA itu mau kuliah di Unpam gitulah ya Pak ya. Itu Ya. di luar substansi. Nah, menarik bullying ini sebetulnya kalau kita bicara bullying itu tidak hanya terjadi di kalangan remaja terutama SMK. Di luar bullying ini melihat dari definisi bullying itu sendiri, gitu ya, bahwa bullying itu adalah suatu kekerasan yang tidak hanya berdampak fisik, tapi juga psikologis, gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, gitu. Jadi bullying tidak hanya terjadi di SMK, di luar SMK pun terjadi bullying. Seperti contoh terakhir ini terjadi terhadap calon dokter di Fakultas Kedokteran di Undip ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga mendengar berita sampai mereka bunuh diri. Nah, latar belakang kenapa kami memilih ini di kalangan SMK, ternyata setiap hari ada 160.000 anak yang bolos untuk sekolah hanya karena takut dibully. Makanya kami walaupun di sekolah SMK Widya Patria ini tidak terlalu banyak kasus, tapi mereka sangat welcome dan sangat setuju ada pencerahan terhadap bullying ini. Jadi remaja-remaja ini harus menyadari ada konsep. Kebetulan saya memang dari Fakultas Hukum, paparan saya tentu berkaitan dengan hukum gitu. Jadi perlu mahasiswa di sini memahami tentang konsekuensi hukum ketika mereka melakukan bullying. Dahulu, ini next tidak Pak? Hah? Next tidak PDF-nya? Oh, saya sih tidak, sebenarnya ini bukan materi saya ya Pak ya, jadi saya kurang. Jadi saya coba berimprovisasi saja dengan dengan pemahaman saya tentang, paling tidak sama lah, tapi bahasanya tidak pakai bahasa yang ada di PPT. Ini saya sesuaikan dengan PPT aja kali ya Pak ya. Ya baik. Jadi 160 tadi berkaitan 160.000 anak itu bukan angka yang kecil gitu ya. Jadi perlu ada pencerahan kepada remaja-remaja ini. Dahulu remaja yang sebentar, saya
On kamera lu lupa saya, maaf Pak Angga. Maaf Ya, Pak Angga. siap. Saya lupa menghidupkan kamera. Jadi remaja-remaja di sekolah SMK Patria ini perlu ada pencerahan bahwa dahulu memang remaja ketika melakukan tindakan-tindakan bullying atau kejahatan di kalangan remaja ini selalu diselesaikan dengan kekeluargaan, dikembalikan ke keluarga, diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, di sini sekarang karena ada regulasinya yang bahwa anak remaja juga dimungkinkan dapat dipidana ketika melakukan kejahatan-kejahatan bullying. Jadi sudah ada regulasinya bahwa remaja tidak bisa lagi seenaknya melakukan kejahatan-kejahatan bullying. Jadi itu secara garis besar kenapa kami milih. Nah, sekarang Pak Angga saya coba memberikan hasil dari PKM biar singkat ya Pak ya. Singkat ya Pak. Ya baik. Saya hasil ini saya perlu melihat. Ya, sebentar Pak Angga, sebentar Pak. Aduh, saya nggak ketemu bahannya nih Pak Angga. Sebentar Pak Angga. Jadi hasil kegiatan pelaksanaan di LPKM di SMK Widya Patria ini kan dilaksanakan pada tanggal 13 September Pak. Kebetulan kami agak telat melakukan diseminasinya. Nah, kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan diikuti oleh 30 mahasiswa. Di sini mahasiswa sangat antusias dengan materi yang diberikan. Hal ini terlihat dari awal hingga akhir acara. Semua peserta mengikuti dengan baik materi mengenai definisi bullying, bentuk bullying, dampak bullying. Kemudian tips mencegah kejadian bullying dan tata cara melaporkan kejadian bullying. Paling secara garis besarnya itu Pak Angga, pelaporan terhadap diseminasi ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Mohon dengan segala kekurangannya, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Weli. Ya. Materinya sudah cukup baik Bu. Sudah cukup baik Pak. Nah, ini terkait dengan mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sebelum menanggapi? Tidak ada. Oke. Mohon izin Pak, ini nanti next ke depannya disesuaikan dengan template aja Pak. Jadi latar belakang, terus permasalahan. Ya, baik Pak, betul ada karena saya disuruh dadakan ini Pak. Jadi memang ketuanya bukan saya Pak. Jadi begitu ketuanya langsung saya setuju karena memang kelompok kita kan. Jadi ya udah harusnya dengan template ya Pak ya. Biasanya saya sesuai template Pak. Ada hasil dan luaran. Jadi seperti itu aja Pak. Dan ini harapan saya apakah dijurnalkan Pak? Dijurnalkan. Pilihan itu ada luarannya untuk dijurnalkan. Oh ya, jadi nanti pendidikan anti bullyingnya mungkin lebih diselaraskan kepada hasilnya ya Pak ya. Maksudnya hasil dari PKM ini tingkat pencapaian materi seperti apa dinarasikan, bisa narasikan atau bisa dinumerikan Pak. Ya, siap Pak Angga. Terima kasih Pak Angga masukannya. Ya, Pak. Paparan materi yang luar biasa. Oke, untuk selanjutnya Bapak Agus Sudiatmoko. Bapak Agus? Ya Pak. Ya, ada ya Pak. Silakan, waktu dan tempat kami silakan. Kelihatan ya Pak? Nggak kedengeran suaranya Pak? Kedengeran Pak? Sorry. Oke, aman sih kedengeran. Ya lanjut Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok dengan Pak eh, Haji Muslim dan Pak Sudarmadi melakukan PKM di SMA Mitra Bakti Usada yang ada di Desa Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Dalam hal ini kami ingin mensosialisasikan kebetulan sesuai dengan eh, kuliah saya yaitu manajemen investasi adalah bagaimana cara supaya para generasi muda ini memahami tentang bisnis. Kebetulan kalau kita ingin menjadi negara maju, kebetulan kita kan masih sedikit ya, kita masih sekitar 3,5%, sementara menurut ini harusnya sekitar 5%-an dari jumlah penduduk yang melakukan wirausaha. Kemudian kenapa saya milih SMA Mitra Bakti Usada? Karena salah satunya adalah itu termasuk SMK yang akreditasinya bagus, akreditasi A. Kemudian dia memiliki eh, tiga, tiga eh, kelas ya, tiga mata. Pertama layanan kesehatan, teknologi eh, informasi, sorry, teknologi farmasi dan kuliner dengan sekitar 112 orang siswa. Nah, agenda dalam eh, PKM kami adalah sebagai berikut. Satu, latar belakang pengabdian. Kemudian pengenalan affiliate marketing sebagai bisnis tanpa modal. Nah, ini nanti terkait dengan latar belakang kenapa saya pilih affiliate marketing sebagai salah satu cara untuk memulai bisnis. Kemudian cara kerja affiliate marketing, cara menghasilkan keuntungan, pembahasan dan kesimpulan, dan tanya jawab dari siswa. Latar belakangnya adalah rata-rata kalau kita tanya, bahkan di level mahasiswa pun kalau kita tanya siapa yang mau setelah lulus bisnis, hanya sedikit sekali. Saya belum mengadakan kuis ya Pak, artinya belum pretest apa untuk mematuhi pemahamannya, tetapi dari hasil tanya jawab di awal itu dari sekitar 30 orang yang kita tanya eh, paham nggak dengan bisnis affiliate marketing, mereka umumnya eh, 50% tahu ya. Dari sekitar itu, sekitar 2 orang yang pernah nyoba-nyoba, tapi tidak ada yang eh, pernah memulai bisnis dengan model affiliate marketing. Kemudian kalau kita lihat dari latar belakangnya, mengapa orang itu tidak mau berbisnis, rata-rata ketika ditanya adalah bahwa setiap bisnis pasti membutuhkan modal. Belum apa-apa ibaratnya sudah mundur gitu. Sehingga pilihan-pilihan untuk support dari siswa adalah bagaimana cara kita meyakinkan bahwa bisnis zaman sekarang itu banyak yang tanpa modal. Salah satunya adalah affiliate ini. Kemudian affiliate ini adalah mempromosikan produk atau jasa dan brand tertentu yang selanjutnya pihak yang mempromosikan akan mendapatkan komisi dari apa yang dipromosikan. Nah, sebelum saya melakukan pelatihan ini atau PKM ini, saya sudah melakukan uji coba dulu ya, Pak. Tapi dengan keluarga ya, anak-anak saya. Bagaimana, apakah bisnis ini berhasil? Ya sebenarnya lumayan. Sebulan bisa ada penghasilan 400-500 ribu. Lumayan kalau untuk anak-anak usia-usia remaja gitu ya. Daripada mendapatkan uang dari orang tua terus, ini bisa menghasilkan uang. Kemudian affiliate marketing pada hasil model bisnis yang lumayan murah karena pelaku affiliate dibayar ketika mereka berhasil menjual produk. Tapi bukan produknya ya, produk orang lain yang kita jual. Kemudian kita akan mendapatkan komisi dari hasil penjualan. Dalam hal ini SMK Mitra Bakti Usaha tidak memiliki, karena SMK tidak memiliki produk dan rata-rata mereka memang menjadi perawat ataupun kuliner ataupun tadi farmasi, maka sebenarnya ini adalah
salah satu cara bagi mereka untuk bisa memulai bisnis yang tanpa memiliki produk. Kemudian produk-produk apa? Produk-produk yang macam-macam, bisa pakaian, bisa parfum, bisa eh, skincare yang lagi eh, digemari oleh remaja ya. Dia bisa mulai dari affiliate marketing. Dalam memulai affiliate marketing, pada saat diperlukan cara mengenali merchant. Jadi pada waktu kita awal kita mengenalkan affiliate marketing, kita tampilkan atau kita sampaikan beberapa merchant yang lumayan eh, menghasilkan. Kemudian dalam bisnis affiliate marketer melakukan penjualan melalui link. Jadi biasanya kalau kita sudah menghubungi penjualnya, kemudian penjualnya akan memberikan link khusus. Kemudian link khusus ini yang kita promosikan di media-media sosial kita, misalnya seperti itu ya. Sehingga kalau ada yang klik link tersebut, maka orang tersebut dapat eh, komisinya. Cara kerjanya adalah, misalnya kita menemukan produk yang menurut kita bagus, kemudian komisinya lumayan, kita bisa mendaftarkan diri ke program affiliate tersebut. Kemudian affiliate merchant akan memberikan link, kemudian kita mempromosikan, kemudian saat mengklik affiliate link kita, maka kita akan mendapatkan hasil dari penjualan link tersebut. Nah, ini ada beberapa keuntungan, yaitu pertama pay per sale, jadi setiap kita mengklik dan kemudian menjual, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Kemudian eh, pay per lead affiliate programmer, kalau ini mungkin perlu ada aplikasi khusus ya, untuk bisa per klik juga. Mohon izin Pak, 2 menit lagi. Oke, kemudian dari itu yang kita bahas hanya tentang bagaimana menjual melalui pay per sale affiliate program. Karena ini yang tidak perlu eh, aplikasi khusus. Jadi kesimpulannya adalah materi pengabdian ini diberikan oleh narasumber dilakukan untuk memberikan contoh bagaimana memulai bisnis online, affiliate marketing, bisnis yang tanpa menggunakan modal. Mungkin dari saya itu, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Sudah cukup baik memaparkan materinya. Mohon izin Pak, eh, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, mungkin sedikit Pak saya tambahkan untuk bisa pertama kan ini bisnis tanpa modal ya Pak. Ya, Mungkin benar-benar nggak Pak ke pakai modal juga sih Pak. Maksudnya nggak benar-benar tanpa modal seperti kuota dan handphone iya gitu ya sih. Pak. Kalau dihitung, jadi mohon dipaparkan terkait dengan hal tersebut. Kita tadi di pengeluaran materi Bapak nggak ada tulisan handphone atau kuota gitu ya. Jadi Oh modal iya, utamanya gitu. Jadi yang kedua terkait dengan ini bisa dikembangkan kepada dropshipping Pak gitu. Jadi kalau oh, dropshipping itu hmm. kayak dropshipper ya. Jadi Oh iya kita iya, benar. jualin barang orang dari marketplace itu kan ada Hmm. fitur ya Pak. Jadi Iya kita iya mengambil keuntungan dari selisih harganya gitu. iya. Atau kita punya modal gitu ya. Kita nggak punya modal, maksudnya kita jual barang orang, kita jual lagi di marketplace kita dengan perbedaan harga yang sedikit gitu Pak. Nah, mungkin tekankan lebih lebih gampang dipahaminya mungkin oleh siswa seperti itu. Dan Ya, mungkin ditambahkan di kesimpulan itu di tingkat ketercapaiannya Pak, tingkat ketercapaian terhadap PKM ini seperti apa, dan untuk pengembangan dari siswa atau siswi itu seperti apa. ya. Terima kasih Pak masukannya. Oke, terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Cukup baik presentasinya. Oke, untuk selanjutnya Pak Akbar Kurtubi sudah bergabung ya Pak Akbar. Oke, terima kasih Pak Angga. Oke, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertama, terima kasih kepada pihak LPPM sudah memberikan wadah untuk diseminasi ini. Ini izin saya share screen. Oke, sudah terlihat ya. Ya,
Judul kami peningkatan kemampuan menyimak berita dengan menggunakan media audio visual radio atau TV. Jadi acaranya di Pondok Modern Al-Ghazali dan memang partner kita atau partner PKM kita memang ini sudah lama sekali antara sastra Inggris dan juga Pondok Pesantren Al-Ghazali di Gunung Sindur. Saya bersama dengan rekan saya yaitu Pak Mursid. Nah, latar belakangnya kenapa bisa kita memilih menyimak berita ini? Pertama, ketika melakukan observasi itu ada memang eh, keraguan ketika anak-anak untuk berbicara bahasa Inggris. Tapi ketika mereka berbicara bahasa Arab, so far aman. Kenapa? Karena memang eh, lebih diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab di lingkungan pesantren tersebut. Tapi ketika sudah mulai memasuki era pergantian untuk berbicara bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, mereka sudah mulai mulai naik turun untuk namanya apa? hmm, Pertama seperti mereka malu berbicara bahasa Inggris, kedua juga mereka stuck. Apa ya kosakata ini ya? Apa ya ini itu ya? Nah, ketika ditelusuri lebih lanjut, ya memang ada kala dari guru-guru tersebut mereka hanya fokus di teori saja, tidak langsung mengimplementasikan seperti apa bahasa asing itu dilakukan, yaitu dengan cara praktik kayak gitu kan. Nah, akhirnya dengan PKIBD, apalagi tim kami, kita fokuskan menyimak berita, hasilnya adalah mereka harus bisa memberikan opini. Dan memang opini ini bukan hanya mereka bisa menggunakan bahasa Inggris, tapi juga mereka bisa menimbulkan seperti apa critical thinking dari apa yang mereka lihat. Seperti itu. Terus juga tadi tujuan ya memang seperti itu, hampir sama seperti latar belakang tadi, disampaikan secara lisan sehingga hasil pembelajarannya tidak optimal. Nah, kenapa? Karena hanya gurunya saja yang memang apa ya atau dengan istilah teacher center kayak gitu. Nah, tapi ketika PKM ini kita lakukan ya seperti kami di kampus yaitu student center. Jadi mereka yang lebih aktif ketika sudah masuk ke dalam ranah praktiknya seperti itu. Oke. Nah, manfaat PKM sendiri untuk menyimak berita ini secara intensif supaya untuk mempermudah dan dapat membantu siswa dalam berbahasa Inggris dan juga dalam pembelajaran menyimak serta dapat menggunakan keterampilan apa yang telah mereka dapatkan dan hal ini bisa diharapkan dalam penggunaan media itu bisa menjadi hasil yang memang sangat luar biasa perubahan di dalam bahasa bahasa Inggris mereka seperti itu. Kenapa? Karena kadangkala juga seorang siswa itu mereka cepat jenuh dalam mempraktikkan bahasa asing. Nah, maka dengan ini kita bukan hanya memberikan secara teori yang memang teori yang begitu saja, tapi tidak ada perubahan. Misalkan contoh, teori dicatat di papan tulis, alhasil mereka begini lagi. Maka kita ganti dengan penggunaan media, audio ataupun visual seperti itu. Oke, metode pelaksanaannya pertama setelah kita sudah memberikan seperti apa sih berita itu, seperti apa yang harus kita berikan opini itu. Nah, selepas itu barulah kita bagikan grup-grup itu ada 30 siswa, terus kita bagi 5 5 5. Ketika sudah, pertama kita cari siapa nih yang kira-kira eh, ada keinginan selepas mereka baca, terus mereka akan memberikan opini mereka, tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Akhirnya sudah ada salah satu ditunjuk, barulah kita memberikan, oh seperti ini ya, dari mana? Dari mahasiswa yang membantu PKM kita. Atau bisa disebut dengan role model yang mempraktikkan seperti apa sih menyimak berita dengan
dengan memberikan opini dari tim mahasiswa kami. Ketika selepas itu sudah diberikan pendapatnya dan juga sehasil-hasil dari apa yang mereka sudah lakukan, kita akan mengevaluasi. Disuruh duduk, barulah kita memberikan berita-berita yang berbeda, lalu dari masing-masing itu memberikan opini dan juga memberikan suatu statement. Ini kenapa seperti ini atau apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah, di balik itu ada kosakata-kosakata yang memang tidak pernah kita kita praktikkan. Nah, barulah kita tambahkan seperti apa kosakata-kosakata baru di dalam berita tersebut. Dari hasil ini menemukan ada sebagian, ini maaf siswi, typo seharusnya siswa. Awalnya memang siswi, karena di sana ada santriwati dan juga santri. Nah, rupanya kita dapatnya yang santri ya. Dari santri di SMA Islam atau siswa di SMA Islam Al-Ghazali ini, yaitu di Pondok Modern, itu belum memaksimalkan potensi diri dalam mengembangkan. Nah, selepas itu baru mereka ada perubahan dalam kemampuan berbicara bahasa Inggris. Akhirnya mereka merasakan, oh iya ya, berbeda kayak gitu. Dan mereka akhirnya berani berbicara. Nah, dalam aspek penyampaian materi ini, pertama tadi ada namanya pengenalan. Nah, pengenalan ini pertama dilakukan brainstorming. Jadi, tujuan dalam berbicara bahasa Inggris itu untuk apa? Jadi, membuka mindset para siswa, para santri, untuk pentingnya memiliki pertama soft skill. Terus yang B, ada namanya praktik. Setelah dilakukan pengenalan tahap berikutnya, kita memberikan teori, menyimak berita, terus juga menggunakan media audio langsung. Jadi kita menggunakan speaker dan juga menggunakan proyektor untuk mendengarkan seperti apa berita itu. Lalu ada namanya evaluasi. Pada tahap ini, evaluasi tim PKM memberikan tips dan trik agar siswa lebih cepat memahami menyimak berita dengan menggunakan media. Dan juga aplikasinya dalam kegiatan dan rutinitas di luar pesantren dan juga di dalam pesantren. Nah, kadangkala apa ya? Ketika kita melihat atau mendengarkan apa berita dari seseorang itu opininya tidak terlalu maksimal. Itu sebelumnya dan hasilnya sekarang sudah maksimal. Mohon izin Pak Akbar, 2 menit lagi. Kenapa? 2 menit lagi. Oke, siap. Kesimpulannya, dari peningkatan kemampuan menyimak berita dalam menggunakan media audio dan visual, maka dapat diambil kesimpulan kegiatan PKM tentang menyimak ini membuka pemikiran baru bagi para pendidik dalam menambah metode. Itu yang pertama. Jadi, tidak hanya teori di dalam papan tulis saja. Terus juga menggunakan bahasa Inggris itu bisa lebih menarik dan menyenangkan. Kita ambil contoh, mereka sebetulnya di dalam bahasa Arab pun mereka bisa menggunakan konsep yang berbeda, yang tidak monoton. Mereka menggunakan bahasa Arab dengan nyanyi. Contoh, misalkan liyadani yumna wa yusro fikul yadin khamsu asubi'ah. Dan itu dilakukan. Dan akhirnya mereka bisa kayak gitu menggunakan bahasa Arab. Nah, tapi ketika dalam bahasa Inggris, mereka ya balik lagi. Hanya fokus di dalam teori dan monoton begitu saja. Jadi tidak menyenangkan dan tidak menarik. Terus yang kedua, terdapat manfaat signifikan pada kegiatan PKM ini dirasakan langsung bagi siswa dalam mendapatkan pengalaman baru mengaplikasikan metode baru pada kegiatan menyimak berita dalam bahasa Inggris. Terus yang terakhir, bagi siswa kegiatan PKM ini dapat menumbuhkan semangat kompetisi dan mengenali potensi serta menumbuhkan kepercayaan diri. Sebelumnya, karena memang mereka kekurangan kosakata, akhirnya tidak percaya diri. And then the last, ini menjadi referensi untuk kegiatan yang inovatif dan juga menyenangkan. Nah, ini foto terakhir kami dan ditambah dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah membantu dan alhamdulillahnya hasil dari evaluasi hasil dari PKM ini mereka juga sangat gembira dan akhirnya oh seperti ini ya rupanya konsep dalam belajar bahasa Inggris.
gitu. Mereka terlihat happy. Oke, gitu saja Pak Angga. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Akbar atas Ya, sama-sama materinya Pak yang Angga. luar biasa. Eh, ini terkait dengan pelaksanaannya gitu ya Pak. Terkait dengan, bentar saya juga kemampuan menyimak berita ya. Jadi eh, ini linguistik ya Pak? Apa Ya, full betul bahasa Inggris juga? linguistik. Ya, linguistik. Linguistik. Ya, mungkin di sini di kesimpulan tadi saya lihat dari hasil evaluasi kesimpulan belum ada tingkat pencapaian ya Pak ya. Pencapaian eh, siswa ya dalam hal ini siswa ya Pak, bukan siswi ya tadi. Siswa dalam hal eh, pencapaian dalam hal berbicara bahasa Inggris dan media audiovisual radionya gitu. Jadi dia cara menyimaknya seperti apa, terus membuat resumenya seperti apa gitu. Jadi di situ diharapkan sih kalau misalnya untuk jurnal akreditasi untuk Sinta ya, jadi dia tuh harus ada evaluasi dan nanti kuesioner gitu Pak. Gitu. Oke, oke, siap, siap. Oke, Oke. Cukup Pak Akbar ya? cukup. Ada tambahan Terima lagi Pak? kasih Pak Angga sarannya. Iya. Ya Bapak Ibu dosen yang lain ada tambahan? Oke, cukup Pak Akbar. Terima kasih Pak Akbar Oke, atas siap. waktunya dan memaparan materi luar biasa. Oke, untuk selanjutnya Bapak Amiruddin ada Pak? Pak Amiruddin? Pak Amiruddin nggak ada. Pak Agus Sudiatmoko tadi sudah ya. Doni Indradi ada? Sudah Pak, Pak itu Doni? sudah. Pak Doni Indradi belum ada. Pak Mulyar Mananda Setiahadi. Pak Mulyar ada Pak? Oke, Ada, Bapak ada, Ibu ada. Saya ada. ada ya Pak Mulyar? Ya, ya. Oke, Hadir. siap. Pak Mulyar, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Oke. Nah, Mohon izin Pak, PPT-nya apakah dari Bapak apa dari saya? dari Pak Angga aja deh, saya udah kirim kok, masukin ke apa namanya ke link. Ke grup ya? Uh, Ke grup Sembadra ya? ya enggak, bukan ke Oh, linknya itu, apa ke linknya Sembadra link. oh ke link, saya nggak punya akses Pak kalau link dikirim lagi Pak ke saya bisa nggak Pak? Ada nggak datanya? Oh, apa ke grup aja ya? Ke grup aja nggak apa-apa ke grup. Oh, sebentar. Ke grup Sembadra aja ya Pak. Ya. Habis ini Pak Leo, monitor Pak Leo apakah mau memaparkan materi di sini Pak? Iya, bangga siap. Di sini di room 2 gimana Pak? Eh, tapi data yang saya terima di room 1 adanya nih. Yang saya kirim fotonya ke Bapak. Oh di room 1. Oh, Bapak di Ya, yang itu di room 2 kalau nggak salah. emang iya, pindah. Iya yang terbarunya. Ya udah nggak apa-apa kalau mau di room 1. Tapi di sini bisa. Bisa nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih Pak Kabit. Ya, itu Pak Kali. Ya, itu sudah saya kirim di grup Pak Angga. Oke, siap Pak. Yang apa keuangan dasar. Keuangan dasar ya Pak? Ya. Oke, sudah terlihat Pak? Halo Pak, suaranya nggak kedengaran Pak? Ya, siap. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Tapi sebelumnya saya mau maaf ada kesalahan penulisan nama anggota kelompok di sini belum saya perbaiki. Jadi di sini eh, judulnya adalah kami keuangan dasar untuk UMKM Sahabat Tangsel. Oke, mungkin next boleh. Jadi
komunitas ini next ini ya, next apa namanya halaman apa oke, jadi komunitas latar belakangnya adalah jadi UMKM ini kan memang sebetulnya ternyata adalah menjadi eh, tulang punggung perekonomian bangsa gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya yang menjadi motor ekonomi ini bukanlah apa ya istilah para konglomerat gitu ya, ternyata adalah para pelaku UMKM ini gitu. Dan itu adalah terasa sekali keberadaannya langsung di masyarakat gitu. Sebab kalau yang seperti mungkin supermarket atau mall itu yang besar-besar itu belum tentu terjangkau gitu kan. Belum tentu dirasakan manfaatnya bagi semua lapisan, mungkin hanya kelas menengah ke atas, tapi bagi kelas menengah ke bawah, nah mereka sangat membutuhkan UMKM gitu ya. Nah kemudian UMKM ini, komunitas ini beranggotakan 50 pelaku UMKM, kemudian bertempat di Jurangmangu, daerah Jurangmangu, Tangerang Selatan, Jurangmangu, Tangerang Selatan, gitu. Jurangmangu itu ya di apa ya Jalan Ceger. Nah, itu di Jalan Raya Ceger itu kan itu kelurahannya namanya Kelurahan Jurangmangu ya. Situ. Nah, jadi kita memberikan semacam penyuluhan mengenai yaitu bagaimana supaya mereka itu bisa mengelola secara mendasar saja untuk cash flow ya, istilahnya cash flow-nya gitu ya, uang masuk, uang keluar gitu, berapa keluar, berapa masuk, tapi yang bersifat sederhana saja gitu, karena ini kan mereka masyarakat gitu ya, masyarakat yang orang-orang yang berada di sekitar kita juga sih sebetulnya ya, gitu. Jadi kita memberikan supaya bagaimana mengatur cash flow itu agar tidak terjadi missing gitu kan, itu bisa tidak terjadi salah perhitungan. Jadi mereka sebetulnya produktif, orang-orang yang produktif gitu. Tapi sebetulnya sayang sekali dalam banyak kasus banyak orang-orang yang produktif dalam melakukan usaha gitu. Namun mereka ya sering apa istilahnya menjadi tidak berkesinambungan usahanya karena kurangnya itu ya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan itu, walaupun hanya bersifat yang sederhana dan mendasar saja gitu. Nah itu, jadi kita berikan saja itu. Nah kita melakukan apa? Sebentar tadi yang metode pelaksanaan, pengamatan langsung. Kita melakukan observasi untuk turun langsung ke lapangan. Kita mewawancara langsung mereka. Gitu. Jadi kita langsung berkontak dengan objeknya. Gitu. Nah, kemudian dokumentasi ya kita melakukan ya rekaman dalam bentuk foto gitu ya. Nah, kemudian penyuluhan ya kita berkomunikasi langsung, kita datang langsung ke tempat mereka gitu. Sehingga mereka lah yang menjadi tuan rumah ya, kita menjadi ya apa namanya yang memberikan penyuluhan gitu ya. Kok mohon maaf sebentar. Ini next apa tidak, Pak? Ya, Next apa tidak? bagaimana? Next nggak nih, Pak? Oh PPT-nya. ya. Nah, kemudian kita memberikan solusi. Jadi
permasalahan mitra, memberikan pemahaman literasi tentang laporan keuangan, tapi yang bersifat mendasar saja, yang sederhana saja. Kemudian memberi pelatihan sederhana, mengenai yaitu tadi pencatatan biaya, penjualan, kemudian biaya ini ya, maksudnya biaya proksi ya gitu ya. Nah, kemudian memanfaatkan ya orang-orang yang tersedia gitu ya. Gitu. Kemudian ya kita memanfaatkan teknologi. Jadi salah satunya ya mungkin salah satunya memasarkan salah satunya saja gitu ya dengan ya melalui medsos gitu ya, kan ada mungkin Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Itu kan ternyata bermanfaat untuk memberikan mempromosikan atau memasarkan gitu ya. Kemudian ini memisahkan, jadi jangan kecampur aduk gitu. Uang cash flow-nya untuk usaha dengan cash flow-nya pribadi, kebutuhan pribadi dengan kebutuhan usaha tentu harus dipisahkan. Gitu. Kemudian ya bagaimana anggaran itu bisa diefisienkan gitu. Nah, kemudian arus kas. Nah, ini yang paling penting, arus kas ini jangan sampai ya itu tadi, jangan terganggu gitu ya. Arus kas itu harus berjalan lancar gitu, jangan diganggu oleh apapun, apalagi nah itu tadi urusan pribadi mengganggu arus kas misalnya gitu. Dan kemudian lingkungan usaha. Nah, kemudian diversifikasi. Diversifikasi itu artinya ya tadi ya hanya usahanya misalnya hanya produksi mungkin semacam, jadi produksi mereka tuh macam-macam, ada yang memproduksi semacam kerupuk Sinjai ya, kalau dari kerupuk Padang itu yang balado, kerupuk balado, terus ada juga minuman yang ada warna pinknya gitu kan, bermacam jenis minuman dan makanan. Mohon izin Pak, 2 menit lagi. Oke. Siap. Ekspansi usaha ya kalau sebisa mungkin usaha itu dikembangkan gitu. Oke, berikutnya ya. Nah, ini dokumentasi yang bisa kita berikan. Ini. Nah, inilah dokumentasi yang istilahnya tempat komunitas itu berkumpul gitu kan. Kumpulan komunitas itu kita mendatangi langsung tentu saja. Ya, di bawah juga sama foto kegiatan juga. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya, Pak Angga. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak atas paparan materi yang luar biasa. Ada tambahan atau masukan atau pertanyaan Bapak Ibu? Ini mungkin keuangan dasar untuk UMKM sahabat Tangsel ya Pak Juli ya Pak? Ya, betul Bapak. Ini mohon izin Pak, izin menanggapi tadi di kesimpulan saya lihat belum ada ketercapaiannya ya Pak ya. Jadi kesimpulan itu kalau bisa diberikan angka numerik berupa ketercapaian berapa persen dari sebelum dan sudah. Dan nanti harapannya yang kedua ada kuesioner Pak. Jadi kuesionernya apakah materi yang disampaikan sudah sesuai atau sudah ini, karena di poin akreditasi di jurnal itu ya, kalau berupa narasi aja sulit untuk diterima Pak. Jadi kalau misalnya ada numerik angka berupa ketercapaian dan sebelum dan sudahnya itu mungkin lebih relevan lagi Pak. Gitu. Dan kedua, nanti akan ini kami untuk UMKM sahabat Tangsel ya. Jadi harapannya sih dia bisa memisahkan keuangan ya, supaya yang tadi Bapak bilang ya, keuangan rumah gitu ya, keuangan untuk di bisnis itu sendiri gitu ya, agar lebih ketercapaiannya lebih meningkat gitu ya Pak, atau lebih mengerti terkait dengan keuangan dasar gitu ya, antara
modal dan laba dan seterusnya gitu ya Pak. Jadi saya harap ada tingkat ketercapaian di kesimpulan atau sarannya ditambahkan. Siap Gitu. Pak, siap. Oke, siap sudah ya Pak ya, Pak Mulyan? Ya, sudah. Nah, Oke, siap. Untuk selanjutnya kelompok Pak Leo Sandi, waktu dan tempat kami persilakan. Halo Pak Leo. Pak Kabid, selamat siang. Terima kasih. Sudah Pak Kabit Lab. Ya. Ya, sebelumnya mohon izin Pak Kabid, ininya saya kirim ke Bapak atau gimana PPT-nya? Soalnya Sendiri aja Pak, langsung share screen aja sendiri. langsung share screen aja. Oke. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada LPPM ya, khususnya Pak Angga Pramajaya selaku Kabid di Unpam Serang, dan juga rekan-rekan dosen yang juga turut hadir pada diseminasi hari ini. Mohon izin saya untuk mempresentasikan PKM yang kami lakukan di Pondok Pesantren Madinah Hijrah. Adapun judul PKM-nya adalah implementasi sistem penyiraman dan pemupukan otomatis dengan penjadwalan melalui aplikasi berbasis Android sebagai usaha meningkatkan efisiensi pertanian di Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah Pandeglang. Nah, untuk latar belakangnya kenapa kami melakukan ini, yang pertama adalah jadi di Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah itu dia ada kegiatan di sana. Jadi ada beberapa komoditas seperti jagung dan kemudian kemarin itu ada beberapa ya, ada beberapa sayur dan juga buah-buahan seperti itu ya dilakukan pertanian di sana, yang mana itu dikerjakan oleh para santri. Dan adapun kegiatan di sana itu untuk salah satu yang kami amati di sana permasalahannya adalah untuk kegiatan penyiraman dan pemupukan. Nah, kedua kegiatan ini kan sangat repetitif ya, sangat labor intensif istilahnya, sangat menguras waktu dan tenaga mereka. Nah, dan juga terkadang kalau dengan banyaknya kegiatan yang lain yang mungkin lebih urgent juga seperti belajar, kemudian pengajian dan lain-lain itu jadi seringkali terlewat. Dan ini tentunya kurang bagus ya, sehingga dari sini, dari permasalahan tersebut, nah kami memikirkan bagaimana caranya agar bisa membantu mereka dalam hal pekerjaan repetitif seperti penyiraman ini, supaya nanti waktu yang mereka punya, waktu dan tenaga mereka bisa dialihkan untuk hal-hal produktif lainnya seperti belajar dan lain-lain seperti itu. Nah, maka adapun tujuan dari PKM-nya adalah kami ingin mengimplementasikan sebuah alat penyiram otomatis yang bisa bekerja secara otomatis berdasarkan jadwal, yang mana jadwalnya itu diinput melalui sebuah aplikasi Android. Nah, aplikasi mobile berbasis Android. Itu tujuan dari PKM kami dilaksanakan di Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah. Dan manfaat dari PKM yang diharapkan itu semoga dapat meningkatkan efisiensi pertanian Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah Pandeglang. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk mencapai ini kami melakukan beberapa langkah. Jadi yang pertama itu kami melakukan survei lapangan. Jadi ke Pondok Pesantren dengan PIC-nya dengan waktu itu adalah Pak Randy. Kami melakukan survei untuk mengetahui kebutuhannya seperti apa, kegiatan pertaniannya seperti apa, kemudian apa yang kiranya bisa menjadi solusi. Nah, setelah memutuskan untuk membangun sistem penyiraman otomatis, kemudian kami datang ke sana untuk melakukan sosialisasi. Nah, yang mana di sosialisasi itu kita coba jelaskan apa sih manfaatnya kita menggantikan kegiatan menyiram yang repetitif dengan alat gitu yang biasanya dilakukan secara manual tapi dengan alat seperti itu. Kemudian kami juga melakukan pelatihan. Nanti di lampiran ada kegiatannya, ada foto-foto kegiatannya juga. Nah, kemudian untuk monitor dan evaluasi itu kemarin kita masih singkat sekali untuk monitor dan evaluasinya. Jadi belum terlalu menyeluruh, tapi insya Allah di sini akan kami jelaskan. Nah, untuk kegiatan, untuk hasilnya sendiri dari PKM yang kami lakukan itu ada sebuah
uh, sistem untuk penyiraman otomatis yang sudah disosialisasikan kepada para santri, dan berdasarkan hasil pengamatan dan juga tanya jawab dengan para santri, kemudian kita juga melakukan simulasi. Di sana dapat ditemukan bahwa para santri sudah memahami dan dapat menggunakan sistem penyiraman otomatis dengan penjadwalan melalui aplikasi mobile berbasis Android. Tampilannya sederhana, kurang lebih seperti ini. Ini kami di sana juga ada sesi untuk perakitan juga, ada kemudian untuk instalasi aplikasinya juga, untuk pembuatannya juga sempat dibahas kemarin. Mungkin mohon izin kalau ini nanti kalau sempat nanti diputar juga videonya ya di akhir. Nah, kemudian untuk mohon izin Pak Angga ya, boleh putar video nggak di ini kira-kira? Iya, silakan Pak. Ya, sebentar ya. Dialihkan dulu share screen-nya. Ya, agak susah ya. Gimana Pak? Sudah bisa? Atau yang ini dulu deh. Ini masih lag Pak. Bentar ya. Ini kebanyakan bukan tab. Pak Oki ya? Mohon izin Pak Oki, Pak Oki Khoir. Tadi sudah presentasi belum Pak? Mohon izin Pak Oki. Suara tidak terdengar Pak. Ya, sudah belum Pak? Halo Pak Angga. Iya, sudah presentasi belum Pak? Tadi sudah diwakili sama Pak Oino. Oh ya udah, aman berarti ya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Cuma tadi saya masuk ke event, saya karena tidak tulisannya tidak hadir, jadi nggak bisa ngambil link, nggak bisa absen. Yang absen bisanya yang ketua doang Pak? Iya, ketuanya saya kebetulan. Oh, ketuanya Bapak. Oh iya. coba. Nanti di sounding di grup aja Pak. Halo? Iya, di sounding di grup, bilang aja nggak bisa absen gitu. Oh iya, baiklah. Ya, ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini dokumentasi selama latihan ya, jadi ada sesi praktik juga, dan ada sesi uji coba juga dengan para. Ini sebenarnya ada video ketika yang full prakteknya, cuman nggak bisa diputar. Ini mohon izin Pak Kabid, mungkin kami tunjukkan slide gambarnya saja. Nah, jadi di kegiatan itu para santri berlatih untuk merakit juga, kemudian sampai berhasil, kemudian baru diuji cobakan seperti itu. Nah, cuman sayangnya videonya ada satu yang nggak bisa diputar, tapi pada intinya adalah kegiatan kami itu memang fokusnya adalah bagaimana mengimplementasikan dan mensosialisasikan penggunaan alat penyiraman otomatis untuk kegiatan pertanian di Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah. Kurang lebih seperti itu. Nah, adapun beberapa kesimpulan yang bisa ditarik adalah di sini sistem penyiraman itu dapat menyiram sesuai dengan jadwal yang diinput melalui aplikasi Android. Jadi
Di sana para santri sudah mencoba ya menginput jadwal, kemudian ternyata alat penyiramannya sudah menyiram sesuai dengan jadwal yang dibuat. Kemudian pelatihan juga telah dilakukan sehingga memastikan para santri dapat menggunakan sistem penyiramannya dengan baik dan benar seperti itu. Nah, adapun saran untuk kedepannya ya untuk tindak lanjutnya, jadi ini dokumentasinya. Kemudian untuk tindak lanjutnya, jadi ada sedikit kekurangan mungkin ya. Satu kekurangan yang ingin jadikan tindak lanjut adalah untuk monitoring dan evaluasinya, untuk mengukur seberapa berhasil sih penggunaan alat ini terhadap efisiensi pertanian di Madinah Al Hijrah. Mungkin itu yang perlu dilakukan tindak lanjut. Karena untuk PKM ini baru sebatas sampai implementasinya, sampai berhasil, sampai para santrinya itu memahami dan mampu untuk menggunakan alat tersebut, ya merakit dan menggunakan alat tersebut, tapi belum dilakukan monitoring dan evaluasi untuk tingkat kehasilan atau efisiensinya seperti itu yang mungkin harus dievaluasi lagi. Mungkin untuk presentasi ini cukup sampai di sini. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator, yaitu Pak Kabid, Pak Angga Ramajaya, Eskom Mkom. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Leo untuk memaparkan materi yang luar biasa. Ini penyiraman otomatis ya Pak. Ini bisa rancangannya dimasukkan Pak nanti mungkin di laporan akhir atau di jurnalnya rancangan apa aja alat yang digunakan gitu ya. Terus mungkin memakai apa aja relay dan segala macam gitu ya. Terus dijelasin menggunakan bahasa pemrograman apa dan juga ini Pak ada nggak sistem akurasi kesesuaian misalnya dia itu nyalain pukul sekian, oh ternyata dia mundur pukul sekian gitu ya, terus airnya berapa mili air yang dituangkan dan mungkin lebih lanjutnya gitu ya Pak nanti kalau mau dikembangkan nanti berapa milinya karena kan beberapa tanaman ada yang nggak boleh kebanyakan air ya Pak, ada juga yang memang harus sedikit airnya gitu, ada juga yang memang tanaman-tanaman yang airnya tuh jarang sekali dikasih gitu ya. Ini harus diklasifikasi tanamannya apa gitu ya dan tingkat ketercapaian tanaman itu nanti untuk meningkatkan produktivitas gitu ya seperti apa gitu Pak. Seperti pupuknya dan segala macam karena dari hasil evaluasi ada semacam angka akurasinya, ketercapaiannya seperti apa. Jadi kalau misalnya tidak tercapai, oh berarti ke depannya harus ditambahkan apa fiturnya dan segala macam gitu Pak maksudnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kabid atas masukan yang sangat luar biasa. Insya Allah nanti dikembangkan lebih lanjut lagi untuk bisa mengakomodasi lebih banyak jenis tanaman seperti itu ya. Oke. Oke. Kemudian untuk rancangan insya Allah nanti di laporan akan disertakan Pak. Mungkin nanti di jurnal ditambahkan nih Pak, di jurnal. Mungkin Ya, ini siap. mudah-mudahan ini bisa tembus jurnal reputasi nih Pak. Amin. Terima kasih Pak Kabid. Oke, terima kasih Pak Leo atas waktunya dan pemaparan materinya yang luar biasa. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada lagi yang belum presentasi? Kalau di list saya ini yang belum presentasi Pak Doni Indradi. Pak Doni Indradi belum nih. Ya, terus Pak Doni aja sih paling yang belum. Pak Doni nggak ada ya? Apa mungkin ada yang belum presentasi yang mental ke sini? Roomnya? Oh, tidak ada lagi ya? Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin memaparkan diseminasi, mungkin sekian. Terima kasih telah menggunakan LPPM, jasa LPPM, dan mewadahi gitu ya terkait dengan diseminasi tahun anggaran 2024-2025 khususnya di Ganjil gitu ya. Mungkin kita nanti next ketemu lagi karena diseminasi ini adalah agenda yang wajib harus dilakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai bentuk ketercapaiannya seperti apa dan PKM seperti apa karena untuk monitoring dan evaluasi sebenarnya karena di poin akreditasi atau sistemmu itu ada poin monitoring dan evaluasi ketercapaian dan pelaksanaan dari pengabdian kepada masyarakat. Ya, mungkin Bapak Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan atau mungkin yang kurang berkenan nanti bisa solusi atau ini bisa dimasukkan di kuesioner kan ada kuesioner yang harus diisi Bapak Ibu ya.
Jadi kuesioner itu kalau misalnya ada masukan atau ada sanggahan terkait dengan layanan dari LPPN, silakan disampaikan di kuesioner yang sudah ada di template di Sintias Bapak Ibu. Karena untuk bisa melanjutkan step selanjutnya itu biasanya harus ngisi kuesioner, baru bisa laporan akhir dan bisa upload keluaran gitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan tempatnya. Untuk room 1 ini saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Angga. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Angga, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Boleh silakan live atau balik ke room sebelumnya. Oke, baik. Pamit izin Julip ya Pak Kabit. Ya, Pak Kabit live. Izin live dulu Pak. Thank you. Ya, siapa? So,